Nah, Ya. kalau suasananya gimana Tom? Pas lagi mulai proses, kapan mulai merasa apa ya? Kalau dibilang nyaman, tentu nggak nyaman gitu ya. Mana ada ditahan itu nyaman gitu. Right. Tapi apa terbiasa ya barangkali Tom? Sudah Ya. masuk itu gimana? Jadi yang sudah pasti terjadi malam pertama itu sangat-sangat tidak nyaman, ya kan? Nggak bisa tidur. Saya nggak pernah punya gejala lambung atau mah ya, tapi tiba-tiba Asam lambung. asam lambung. Ya kan? Jadi meskipun saya mungkin terlihat tenang atau tegar bagaimana, mungkin secara psikologis ya di dalam ya subconscious itu pasti ada gejolak emosional ya. Meskipun kita sejauh mungkin mencoba mengendalikan emosi, Ya, kan? kebayang sih. Apa gejolak itu pasti ada. Biasanya sih kelihatannya butuh seminggu ya untuk apa emosi psikologi kita kembali tenang ya, bisa menyerap dan memproses semua yang terjadi, lingkungan yang baru ya. Tentunya banyakkan dari kita yang diciduk ya masuk BUI itu untuk pertama kalinya, jadi lingkungan yang baru tidak pernah kebayang. Nah, soal itu saya mau tanya nih Tom. Ketika dengar pertama kali nih, gimana ceritanya? Tom dengar pertama kali bahwa Tom itu Ya, bebasnya, ada yang tanya nih di sini. Gimana rasanya taunya Tom pas lagi bebas? jadi itu kan kabarnya keluar pada Kamis sore, Kamis malam. Ya, persis minggu yang lalu. Jam-jam segini Tom. Ya, Hari ini hari Kamis. ya. Besok Jam hari segini. Jumat. Iya. Persis 7 hari yang lalu, seminggu yang lalu. Jadi entah kenapa malam itu saya lagi ngantuk banget. Habis maghrib saya Lagi di ngantuk sel? banget. Di sel. Terus kan saya tidur aja. Saya tidur seringkali pakai earplugs, ya. Tutup telinga, terus pakai eye mask ya, tutup. Oh, earplug itu supaya nggak dengar, jadi supaya nggak berisik. Supaya nggak berisik. Okay. Terus pakai Tutup tutup mata mata supaya gelap, ya kan? dari pesawat ya. Kayak di pesawat. Benar. Jadi saya tidur sekitar jam 6:30, terus kelihatannya teman-teman sesama tahanan pada gebrak-gebrak pintu, saya nggak terbangunkan, kan sekitar jam 8 jam 9 itu. Terus akhirnya gebrak-gebrak, akhirnya saya terbangunkan kan, masih ngantuk kelayangan. Terus ya saya ke depan pintu sel, ya kan, udah ada kerumunan mungkin 7, 8, 9 orang. Pak Tom bebas, hah? Ya kan? Oh ya ini ada apa, amnesti, abolisi, ya kan? Terus abolisi itu bukannya apa, perbudakan ya? Pak Anies juga pernah kuliah di Amerika, tahu bahwa di abad ke 19, khususnya zamannya Abraham Lincoln ya, Presiden Abraham Jadi Lincoln. ini buat konteksnya nih buat teman-teman semua. Jadi abolisionis itu adalah label yang diberikan kepada orang-orang yang memperjuangkan penghapusan perbudakan. Jadi abolition itu adalah gerakan penghapusan perbudakan. Jadi ketika Tom nggak tahu artinya abolisi apa. Secara konstitusi Secara kita konstitusi kita. Taunya abolisi itu soal perbudakan. Betul. Jadi emangnya ada yang kena human trafficking gitu ya, atau apa, peredaran manusia ya kan? Tapi di antara 7-8 orang itu ada satu yang diutus sama pengurus lapas ya, Eselon 4. Saya panggil, oh ya Pak Tom dipanggil oleh Bapak gitu ya. Oke baik, saya ganti pakaian dulu ya kan, cuci muka sebentar biar rapi. Terus saya ke kantor daripada si pengurus. saya deketin aja biar suaranya lebih jelas. Thank you. Nah di situ di ruangannya ada TV, ya kan. Terus baru dia jelasin semua. Oh ya, tadi ada konferensi pers, menteri terkait, menteri hukum, mungkin ada menteri lainnya, sama pimpinan-pimpinan DPR. Dan
memutuskan atau menyampaikan uh, uh, pengajuan amnesti dan abolisi kepada DPR oleh Presiden, dan DPR sudah mempertimbangkan dan menyetujuinya, ya kan? Ya apa? Terus di TV kan lihat-lihat kanal berita, semua kanal memuat berita mengenai keputusan Presiden dan DPR itu ya, mengenai amnesti dan abolisi. Jadi baru saya agak mulai mengerti, sangat-sangat terkejut. Ya, jadi kita semua, keluarga saya sendiri, apalagi saya ya di dalam, tidak ada informasi sama sekali bahwa ada bahkan bahwa ada opsi seperti itu. Kan nggak pernah dengar ada dalam UUD 45 ada barang yang namanya abolisi. Abolisi. Ya itu makanya jadi betul-betul kejutan ya Tom ya. Sangat. Ini anak Tom nih. Tom. Udah cukur rambut belum? Lucunya dengan gaya rambut kayak gini, seringkali nggak ketahuan. Ya, apakah saya udah cukur atau belum? Itu satu trik lagi. Kalau mau gaya rambut yang awet, ya yang irit, nggak usah sering cukur, ya kayak gini. Jadi nggak ketahuan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Apa orang kayak kadang-kadang saya cukur rambut terus pulang. Terus kalau di penjara gimana cara potong rambutnya? Ada sistemnya. Jadi apa? Karena dikejar Jaksel, rutanya sangat kecil, hanya 14 orang. Didatangkan tukang cukur setiap 3 minggu, ya kan? Nah kalau di lapas itu seringkali ada seperti ekonomi internalnya, karena bisa bayangkan 4.000 penghuni itu seperti kota kecil. Jadi udah pasti ada aja yang punya keterampilan cukur rambut, ya kan? Ada aja ya yang punya keterampilan masak, dan ada aja yang punya keterampilan jadi pelatih olahraga, instruktur olahraga. Dan kita seperti dagang, ya kan? Oke, saya bisa pimpin kelas olahraga, ya kan? Senam. Orang lain bisa cukurin rambut, ya kan? Jadi apa? Ya hebatnya akhirnya kita di dalam pun saling melayani, ya kan? Karena pasti apa? Dalam komunitas 4.000 warga itu semua keperluan pasti ada yang punya keterampilan itu, ya kan? Bahkan gitu. Iya, segede itu, ya itu udah kayak kota kecil. Ya, jadi Kebayang sih. syukur